cek suara bagus. Dengaran. Sudah. Udah Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, hari ini kita memulai kajian kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Yang terutama doa yang kita panjatkan di saat hari-hari yang sulit yang kita alami seperti ini. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kita berlindung kepadamu dari empat hal. Zawal ni'mat, hilangnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari tahawul afiyah, nikmat sehat yang dirubah menjadi munculnya penyakit-penyakit. Yang ketiga, fujaati nikmatik, adab yang datang secara bertubi-tubi. Kemudian yang keempat adalah jami' sakhatik, kita berlindung dari segala bentuk murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa dianjurkan untuk dipanjatkan, kita panjatkan kepada Allah di saat kondisi-kondisi sulit yang seperti ini. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Dan doa-doa lain yang kita berlindung kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha mulia, sifat-sifat Allah yang tinggi, agar Allah mengangkat wabah ini dan Allah melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan, wabah-wabah, dan berbagai macam keburukan penyakit yang bisa menimpa kita. Kita berlindung kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia agar terhindar dari semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau cek dulu ini suara saya kedengaran nggak ini sama kedengaran? Bagus. Bagus suaranya ya. Ya, hari ini kita akan mengkaji masalah-masalah fikih puasa yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ya. Tapi saya akan memulai kajian ini dengan membaca hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maaf, dari kitab Bulughul Maram. Ya, kita akan mengkaji pembahasan ini. Sebentar nih, ada ibu-ibu yang komen ini. Tolong kameranya di auto apa ini? Sekarang kameranya miring, posisinya Ustadz katanya. Posisinya miring katanya. Ya, maklum lah Bu, ini kita pemula ini giniannya. Gimana? Masih miring. Mungkin gini kali ya Ustaz. Dilurusin. Oh, dilurusin. Coba lihat ini maksudnya apa itu ibu-ibu.
Kalau Ustadz miring. Gimana? Mungkin ininya ditinggiin nggak? Iya, coba ya. Pakai apa namanya istilahnya? Muat minta tolong pegang. Udah, Cukup nggak? coba ya. Oh, di sini sih cukup sih, Ustadz. Pas. Cukup. Ya. Ya, coba cek nanti ada komen lagi nggak? Ya, Bismillah, kita mulai kajian ini dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fikih puasa disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab yang luar biasa manfaat besarnya, yaitu Bulughul Maram. Nanti setelah itu kita membuka diskusi, pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan lewat nomor yang sudah ada. Ya, tentu masih banyak, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar puasa, khususnya di tengah kondisi wabah yang menimpa kita saat ini. Semoga Allah mengangkat wabah ini pada kita secepatnya. Ya, kita mulai jamaah sekalian. Pertama dengan membaca hadis yang pertama di bab puasa ini, yaitu hadis tentang mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Ya, mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Kenapa? Masih ada masalah ya? Kenapa? Nah, oke. Ya, kita baca hadis yang pertama yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Muttafaq alaih. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali seseorang yang sudah terbiasa melakukan satu puasa, maka hendaknya dia berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Apa inti dari hadis ini? Hadis ini intinya adalah larangan, saudara sekalian, para jemaah. Larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ya, mungkin ada di antara kita yang merasa berhati-hati. Udah jurusnya jurus daripada gitu ya. Jadi dia berhati-hati, akhirnya mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi dia puasa mendahului Ramadan itu. Nah, ini secara hukum dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ini dikecualikan, ya, ada pengecualiannya. Pengecualian apa? Kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa sebelumnya. Maksudnya apa? Umpama seseorang terbiasa puasa Senin sama Kamis. Kebetulan hari itu Senin atau Kamis itu bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka dia boleh dia berpuasa
karena memang itu kebiasaan dia untuk berpuasa di hari itu. Atau contoh yang kedua adalah seseorang yang terbiasa puasa Daud umpamanya. Nah, kebetulan hari itu memang perputaran dia untuk berpuasa Daud, maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa saat itu. Atau contoh kasus yang ketiga, ya contoh kasus yang ketiga, dia qadha bagi perempuan ini umpamanya, masih tersisa hutang puasa dia, ya mungkin lupa atau apa, masih tersisa hutang puasa dia bagi perempuan. Nah hari itu dia harus membayar puasanya 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ini boleh dilakukan bagi mereka. Berarti yang dilarang di sini apa? Yang dilarang di sini adalah mendahului Ramadan dengan karena faktor kehati-hatian saja. Ya, karena dia hati-hati, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga ada larangan yang disebutkan pada hadis yang kedua, yaitu hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Man shama alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka dia bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ringkas dan disebutkan oleh para ahli hadis yang lainnya. Jadi apa makna dari hadis ini? Ini larangan berpuasa di hari syak diragukan. Karena itu dikatakan oleh Ammar bin Yasir, ini adalah bermaksiat. Hari syak itu apa? Jumhur ulama mengatakan hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Berarti sejalan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Berarti kalau dia berpuasa 1 hari sebelumnya, artinya dia berpuasa di hari syak, di hari ragu-ragu, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ini dilarang oleh kebanyakan para ulama fikih. Ya, saya ulangi, jadi puasa di tanggal 30 Sya'ban. Jadi kalau digabung dengan hadis yang di atas Abu Hurairah, berarti puasa di tanggal 29 Sya'bannya juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena memang satu ini larangan, ada hikmah memang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu dilarang memang. Yang kedua karena alasannya adalah masuk bulan Ramadan itu harus dengan melihat hilal, bukan dengan pakai perasaan. Kalau seperti ini kan dia menggunakan perasaan dia daripada mending gitu ya. Tidak, ini dilarang secara syariat Islam. Kemudian hadis yang berikutnya adalah memulai bulan puasa ya. Dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuh wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Muttafaq alaih. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihatnya, yaitu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah. Fa'in ghumma alaikum, tetapi jika kondisi awannya itu mendung, maka perhitungkanlah. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, fa'in ghumma alaikum, jika mendung, kondisinya mendung, faqduru lahu 30, maka hitunglah bulan itu menjadi 30 hari. Dan ini makna ini dikuatkan dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu apa? Fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Dan disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa kandungan hadis ini? Hadis ini bicara tentang pertama, kapan kita memulai Ramadan.
Yang kedua, hadis ini bicara tentang kapan kita memulai lebaran, masuk di Syawal. Ya, kapan kita memulai Ramadan dan kapan kita mengakhiri Ramadan, yaitu masuk pada 1 Syawal. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, mulailah Ramadan atau mulailah kalian berpuasa, yaitu 1 Ramadan dengan cara melihat hilal. Ya, hilal. Begitu pula kali kita disuruh untuk memulai 1 Syawal, yaitu lebaran, dengan cara melihat hilal. Berarti hilalnya kapan mulai dilihat? Berarti hilalnya mulai dilihat adalah malam 30. Ya, malam 30. Baik malam 30 Sya'ban maupun malam 30 Ramadan. Itu mulai dilihat di situ. Jika hilal terlihat, berarti esok harinya langsung memulai puasa. Artinya Sya'bannya dihitung 29. Begitu pula Ramadannya. Jika kita melihat di malam 30 Ramadan, artinya di sore hari 30 Ramadan, kita melihat ternyata terlihat bulannya, berarti puasanya 29 hari dan esok harinya adalah lebaran. Ya. Fa'in ghumma alaikum, tapi jika sore hari itu menjelang maghrib hari itu mendung sehingga bulan ini tak bisa terlihat, ya, sehingga bulannya tidak bisa kelihatan, maka apa yang terjadi? Faqdurulah atau fa'akmilu Sya'ban, yaitu berarti disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Ya, berarti besoknya belum puasa, masih Sya'ban tanggal 30. Begitu pula Ramadan, jika belum terlihat karena mendung, berarti besoknya masih puasa, berarti puasanya 30 hari. Begitu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini mengaitkan puasa atau lebaran dengan melihat hilal. Menentukan 1 Ramadan dan menentukan 1 Syawal itu adalah dengan melihat hilal. Melihat hilal. Melihat itu baik dengan cara melihat langsung atau melihat dengan menggunakan alat-alat yang canggih dengan teknologi sekarang. Itu semua diperbolehkan. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak harus dengan mata. Tapi pandangan yang rajih, yang kuat, boleh dengan menggunakan alat-alat itu semuanya. Ya, boleh menggunakan alat-alat itu semua, ru'yah hilal. Baru setelah itu. Berarti dengan penggunaan hisab ya, perhitungan bulan secara matematis itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan menjadi patokan dalam penentuan 1 Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, hadis ini tidak menyebutkan tentang penentuan 1 Ramadan atau penentuan 1 Syawal dengan menggunakan hisab, tidak. Karena Rasulullah SAW mengaitkan itu semua dengan melihat hilal, ya, tidak dengan menggunakan hisab. Tapi kalau hisab itu hanya digunakan sebagai prediksi kemungkinan akan terjadi seperti ini, tanggal ini, maka itu diperbolehkan oleh para ulama. Bukan menjadi patokan penentunya. Jadi kalau patokan penentunya adalah dengan melihat, bukan dengan cara hisab. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah SAW menyatakan, andai yang melihat hilal ini 1 orang saja, ini bicara hukum, andai yang melihat itu 1 orang di 1 negeri di Indonesia, di 1 daerah di Indonesia, itu yang melihat cuma 1 orang, maka kesaksian 1 orang itu pun bisa diterima. Ya, kesaksian 1 orang itu pun bisa diterima, nggak harus banyak, 2 saja tidak, tapi 1 pun bisa diterima. Ini pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis yang berikutnya ini, yaitu hadis
Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, tara an-nasul hilala. Masyarakat saat itu, kata Abdullah bin Umar, pada rame-rame berusaha untuk melihat hilal. Fa'akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu. Lalu saya mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa saya melihat. Berarti yang melihat siapa? Abdullah bin Umar saja satu. Fasam, lalu Rasulullah SAW berpuasa, dijadikan patokan dengan penglihatan satu orang. Wa amaran nasa bisiyami, lalu menyuruh umat Islam semuanya, yaitu para sahabat, untuk berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan jalur-jalur periwayatan yang sahih kecuali satu orang. Jadi hadis ini masih dianggap kuat oleh para ulama. Begitu pula kisah Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan ada seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasul, inni ra'aitul hilal, saya melihat hilal. Kemudian dia disuruh bersaksi, atashhad an la ilaha illallah, apakah kamu mau bersaksi bahwa la ilaha illallah? Dia mengatakan, ya. Atashhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah kamu mau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk memberitahukan kepada para sahabat agar mereka berpuasa. Jadi dari hadis ini para jamaah sekalian cukup berpandangan dalam menentukan satu Ramadan itu bisa dengan kesaksian satu orang saja. Tapi tentu yang terjadi di masyarakat biasanya kan dilakukan oleh tim di wilayah sana, tim wilayah sana, tim wilayah sana, dan disaksikan oleh beberapa orang. Ya. Andai yang melihat hilal satu orang saja, hilal Ramadan, satu orang saja dilihat oleh hilal Ramadan, maka itu cukup sebagai penentu satu Ramadan. Ya, berikutnya para jamaah sekalian, oh ya, jika ada yang ingin bertanya, langsung pertanyaan bisa disampaikan lewat nomor WA ya. Silahkan saja. Para jamaah sekalian, kali ini kita bicara tentang niat berpuasa. Ini yang selalu menjadi bahasan rame setiap tahunnya, masalah niat berpuasa. Hafsah, yaitu putri dari Umar ibn Khattab, yang dalam hal ini beliau adalah istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah menyebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, man lam yubayyid as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Perhatikan ini. Siapapun yang tidak berniat puasa dari malam hari, yaitu sebelum fajar, lihat ada kalimat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis, dan Imam Nasai, Imam Tirmidzi lebih cenderung ini ucapannya Aisyah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Imam Daruqutni, Rasulullah bersabda, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Jadi tidak sah puasa seseorang yang tidak niat dari malam hari. Oke ya, kita tidak bicara panjang lebar berkaitan dengan hadis, kita langsung masuk ke fikih hadisnya. Ini berkaitan dengan masalah niat. Ya, jadi niat orang berpuasa itu harus dilakukan dari malam hari, ya. Harus dilakukan dari malam hari. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, semua harus dilakukan dengan adanya niat. Wudu harus niat, sholat harus niat, zakat pun dia harus niat. Ini zakat apa sedekah, gitu ya. Kemudian orang umrah juga niat, apakah umrahnya ini untuk dirinya atau umrahnya untuk orang tuanya. Haji juga dia niat, hajinya untuk dia atau hajinya untuk orang lain. Lalu hajinya haji apa, jenis hajinya. Begitulah seterusnya, jamaah sekalian, setiap ibadah itu harus ada niatnya. Niat itu dimunculkan mengiringi sebuah ibadah. Sekarang saya mau sholat, ya sekarang saya niatnya.
Tapi kalau puasa berbeda, puasa itu niatnya dari malam harinya. Oke. Malamnya itu sekarang dari mana? Malam itu kan kalau kita bicara malam, ya sejak matahari terbenam sampai waktu fajar. Itu waktu malam. Nah, di sini Rasulullah SAW sebetulnya sudah menyebutkan batasan niat itu sampai kapan? Qablal fajri, berarti sebelum fajar, adzan. Batasannya berarti apa? Batasannya adalah adzan subuh. Berarti kalau dikatakan apakah harus habis sholat tarawih orang niat? Tidak. Bisa jadi niat itu waktu dia makan sahur, itu niat. Jadi batasannya adalah sampai adzan subuh. Jadi batasannya sampai adzan subuh, itu batasan dia. Bagaimana cara dia niat? Ya cukup dia niat itu di dalam hatinya saja. Dengan dia mengatakan, saya mau sahur, ya. Berarti itu sudah dikatakan niat. Ya, terbersit dalam hatinya dia mau puasa, itu sudah dikatakan niat. Dan juga ketika kita bangun malam, bangun jam 2, bangun setengah 3, mau ngapain? Ya mau sahur, berarti itu sudah dikatakan sebagai niat. Artinya, apakah niat itu butuh pelafatan? Tidak, bahkan tidak ada tuntunannya. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Andai itu diajarkan, andai itu disyariatkan, pasti Rasulullah mengajarkan. Karena ini kondisi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu semua. Rasulullah hanya mengatakan puasa harus niat di malam hari. Berarti niat itu cukup di dalam hati saja. Tidak perlu kita melafatkan niat sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat kita. Dengan melafatkan redaksi tertentu. Nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana lillahi ta'ala. Tidak perlu kalimat itu, karena itu memang kalimat yang tidak disyariatkan di dalam Islam dan tidak ada tuntunan sama sekali. Andai pun itu disyariatkan, itu tadi pasti Rasulullah SAW mengajarkan, hendaknya kalian niat dari malam hari dan ucapkanlah niat itu seperti ini. Tapi ternyata kan tidak. Rasulullah SAW tidak ngajari. Berarti cukup kita niat dalam hati. Bangun malam untuk sahur itu sudah dikatakan sebagai niat. Ya. Oke, kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Berikutnya ini puasa, niat puasa sunnah. Ya, kita lewat saja. Ya, biar kita nanti bisa masuk banyak hadis dan bisa menjawab beberapa pertanyaan atau kegalauan masyarakat ketika puasa sedang kita ditimpa musibah seperti ini. Hadis berikutnya bicara tentang dianjurkan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah puasa itu apa? Ya, ini sambil pengajian, sambil mendengarkan suara burung gitu ya. Hadis Sahal bin Sa'ad. Berikutnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Jadi umat Islam ini akan selalu dalam kondisi baik. Masya Allah ya. Lihat indahnya hadis ini. Umat Islam akan selalu dalam kondisi baik. Kapan? Selama mereka mempercepat buka puasanya. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang mempercepat buka puasa. Ini berarti hadis ini bicara tentang apa? Berarti bicara tentang
dianjurkannya mempercepat buka puasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika azan maghrib dikumandangkan, maka kita dianjurkan untuk mempercepat bukanya. Jangan ditunda-tunda, nanti aja, jangan. Tapi mempercepat buka puasa. Ini adalah anjuran, tuntunan dari Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Manfaatnya satu, akan berada dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Banyak, semuanya. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kebaikan dunia apa? Banyak. Fisiknya bisa sehat. Fisiknya sehat. Jadi kalau orang berpuasa, fisiknya sehat. Sebagaimana disebutkan dalam dunia medis, bahwa orang puasa itu sehat. Dan berbuka puasa, mempercepat buka puasa pada waktunya, itu juga menyehatkan badan. Berarti apa? Sehat puasa itu berarti, dan mempercepat buka itu berarti apa? Menjadikan dirinya terbebas dari berbagai macam keburukan penyakit. Ya, terbebas dari berbagai macam keburukan penyakit dan berbagai macam virus. Luar biasa. Termasuk kebaikan di sini adalah pahala. Ya, bagaimana hadis orang puasa itu ketika berbuka dia mendapatkan 2 kebahagiaan, farhatan. Apa itu bahagia ketika dia buka puasanya itu menyantap hidangan buka puasa, dan bahagia nanti ketika dia mendapatkan pahala yang besar, yaitu ketika dia bertemu dengan Allah di surga nanti. Subhanallah. Jadi ini luar biasa kemuliaan bagi orang yang berpuasa. Dan juga faedah lagi dari mereka yang mempercepat buka puasa adalah apa? Dalam hadis tadi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disebutkan oleh para ulama di sini bahwa riwayat Imam Tirmidzi tadi yang mengatakan hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah yang mempercepat buka puasa, ini disebutkan hadisnya dhaif, lemah, karena ada rawi namanya Qurrah bin Abdurrahman. Jadi intinya dianjurkan untuk mempercepat buka. Begitu pula sahur. Di sini disebutkan berikutnya tentang sahur. Apa itu? Anas bin Malik mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Ya. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur, yaitu melakukan sahur itu ada keberkahan. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Ini jelas sahur itu berkah. Ya, kita biasanya sahur biasanya ya. Biasanya kalau hari-hari pertama semangat untuk melakukan sahur hari-hari pertama. Tapi kalau sudah masuk pertengahan mulai malas itu sahurnya. Ya jangan ya. Tetap kita melakukan petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu melakukan sahur. Melakukan sahur. Kenapa? Di situ ada barokah. Barokah itu apa? Barokah itu kebaikan yang terus ibarat bola salju, semakin digelindingin dia semakin membesar. Begitulah yang namanya barokah. Jadi kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang banyak itu akan terus berlimpah. Jadi semakin banyak pahalanya bagi orang yang melakukan sahur. Jadi buka puasanya dipercepat dan sahurnya juga dikerjakan. Berapa tuntunannya? Kapan waktu orang melakukan sahur? Qadra 50 ayat, kata Rasulullah SAW, seperti orang membaca 50 ayat. Ya, kalau mau hati-hati sebetulnya baca 50 ayat itu 15 menit ya, atau 20 menit. Berarti kalau mau hati-hati ya paling tidak saya mengatakan 30 menit lah sebelum adzan itu mulai sahur. Ya jangan jam 1 sahur, jangan jam 2, jangan jam 3, masih kelamaan. Ya kira-kira jam 4 sudah mulai menyantap sahur. 30 menit sebelumnya sudah mulai siap-siap untuk makan sahur. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW barokah, dan ini
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita lanjutkan di sini tentang menyambung puasa kita lewatin, ya, agar kita bisa menjawab berbagai pertanyaan nantinya. Berikutnya adalah hal-hal yang bisa merusak puasa seseorang. Ini yang penting nih. Hal-hal apa saja yang bisa merusak puasa seseorang. Tentu namanya puasa kan kita paham ya, makan, minum, kemudian suami istri. Ini yang dilarang. Ya, tidak makan, tidak minum pasti. Ada hal lain yang kerap kali kita menyepelekannya ketika kita melakukan puasa. Kita kerap kali tidak memperdulikan itu, dan masyarakat kita juga tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, padahal itu sangat berpengaruh sekali pada puasa kita semuanya. Apa itu? Abu Hurairah kembali menyebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor, kejahilan, maka Allah tidak membutuhkan puasa dia. Allah akan meninggalkan puasa dia. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari ini dan riwayat Abu Dawud ini. Apa artinya? Artinya orang yang berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi orang berpuasa juga harus menjaga ucapan dan perbuatan dia. Jadi orang yang berpuasa, dia harus menjaga ucapan dan perbuatan dia. Apa yang dimaksud dengan qaul az-zur yang harus dia hindari? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan qaul az-zur di sini apa itu? Yaitu segala bentuk ucapan yang dilarang di dalam syariat Islam. Segala bentuk ucapan yang haram di dalam syariat Islam. Seperti apa? Bohong. Bohong sendiri itu kan dosa besar. Terlepas dia puasa atau dia tidak berpuasa, bohong itu haram. Kemudian mencaci maki seseorang, mencela seseorang, ya, bohong, mencaci maki seseorang, mencela seseorang, menghina seseorang. Kemudian ghibah, ya, apa itu? Membuka aib seseorang, ngomongin kejelekannya orang, ngerumpi, ya, membuka aib, membicarakan aib seseorang. Kemudian namimah itu adalah membuka aib seseorang dengan tujuan menghancurkan nama baik dia. Jadi segala bentuk ucapan yang memang itu haram. Ya, para ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, ini semua dosa besar. Ya, ini semua dosa besar memang. Terlepas ini dalam kondisi puasa atau tidak, ini adalah dosa besar. Bagaimana jika dilakukan itu ketika kita berpuasa? Jadi ketika kita berpuasa, justru kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi dosa besar itu. Pasti akan lebih besar lagi dosanya. Dan kita takut akhirnya puasanya menjadi pepesan kosong. Ya, memang dia berpuasa saat itu, tapi pahala dari puasa dia bisa gugur dan hilang karena larangan itu semua tak dia perhatikan. Makna dari al-amal dan melakukan perbuatan yang dilarang apa di sini? Yaitu semua perbuatan yang haram, dosa besar. Dicontohkan di sini adalah ya maksiat. Tinggalkan semua maksiat. Ya, tinggalkan semua maksiat. Ada yang unik di masyarakat kita jamaah. Apa itu? Ada orang puasa tapi dia nggak sholat. Nah ini ada nih, banyak pula. Dia puasa
tapi dia tidak sholat. Ya. Mungkin subuh dia melakukan sholat ya karena dia sahur. Tapi ada juga yang enggak, ya, dia sahur karena sahurnya terlalu pagi, ya bahasa kita gitu, jam 3 dia sahur, habis sahur ngantuk tidur, lewat subuhnya. Ada pula yang tak perhatian dengan zuhur dan asar, jadi dia puasa. Waliyahudzubillah. Rukun utamanya yaitu sholat ditinggal, tapi urutan rukun yang berikutnya yang keempat malah dia kerjakan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian ada lagi orang yang ketika dia puasa, memang dia mungkin tutur katanya indah, tapi dia menzolimi orang. Kalau dagang dia nipu, dagang di pasar dia nipu. Kita ambil contoh ya, ini gabungan antara bohong dengan nipu. Contoh ketika sore-sore pasti banyak pedagang-pedagang. Ini kalau hari-hari kemarin normal ya. Semoga sebelum puasa Allah angkat semua bencana dan musibah yang kita alami hari-hari ini ya. COVID-19 ini semoga diangkat sebelum bulan puasa tiba. Allahumma amin bi asma'ikal husna wa sifatikal ula la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Ya, contoh banyak orang dagang risol atau apa yang sering saya contohkan biasanya. Apa itu? Orang ketika jualan risol mau ditanya, Bu, ini risol apa? Oh, risol ayam. Belilah si pembeli ini. Ketika buka puasa digigit, ternyata tidak ada ayam. Jadi istrinya isinya robot atau apa itu, atau isinya mie, ternyata ayamnya tidak ada. Berarti dia melakukan dua hal. Apa itu bohong? Dan yang kedua, dia melakukan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan dia lakukan. Jadi ucapannya dia bohong, haram, dosa besar itu. Dan yang kedua adalah perbuatan dia, yaitu menipu orang. Rish. Bagaimana dengan puasanya? Ngeri sekali. Puasanya kita takut akan menjadi pepesan kosong. Alhamdulillah. Mendolimi orang, menipu orang, mengambil harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, nipu itu kan berarti ngambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Mengganggu orang. Kalau ulama juga mengatakan di sini, seperti penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Fauzan di kitab beliau Minhatul Alam, beliau mengatakan yadkhulu fihi al-istima' awin nazar ila ma harramallahu minal aghani wa alatil lahwi wa tarf. Termasuk di dalamnya di sini adalah melihat dan mendengar musik yang diharamkan oleh Allah. Jadi lagi puasa malah dia mendengarkan musik, dengerin musik, melihat musik. Ya, ini termasuk bagian dari yang dilarang dalam berpuasa. Yang ketiga, al-jahl, melakukan kejahilan. Apa itu? Melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran, kebodohan. Apa itu? Ya maksiat. Ya, semua yang dilarang oleh Allah. Jadi intinya puasa ini adalah mendidik kita agar kita menjadi hamba Allah yang melakukan perintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Ya, agar kita menjadi hamba Allah yang melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Ini sekolah, ini didikan, ini training buat kita semuanya. Jadi puasa bukan hanya sekedar tak makan dan tak minum, tapi puasa adalah meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, dan itu adalah perbuatan dosa besar. Waliyahudzubillah. Apalagi puasa-puasa terus syirik, tambah lagi ini, itu mbahnya perbuatan dosa besar ya. Puasa tapi dia malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Bubar semua itu ibadahnya dia. Berikutnya,
hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar berkaitan dengan masalah puasa ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im, walakinnahu amlakakum li irbih." Muttafaq alaih. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya sedangkan beliau berpuasa. Beliau mencium istrinya dan beliau lagi berpuasa. Dan beliau melakukan mubasyarah, ya, bersentuhan, beramah tamah, atau lagi bermesraan lah bahasanya dengan istrinya sedangkan beliau lagi berpuasa. Walakinnahu amlakakum li irbih, dan beliau lebih mampu untuk mengendalikan dirinya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini para jamaah sekalian diperbolehkan untuk mencium istrinya, mencium suaminya sedangkan dia berpuasa, atau dia boleh berdua untuk melakukan berpelukan, memegang, dipeluk, begitu ya. Tidak ada masalah. Ya, berarti yang dilarang itu adalah jima. Itu yang dilarang intinya. Seperti yang disebutkan oleh para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya mengatakan apa yang dilarang. Seperti ditanya Aisyah oleh Imam Masruq, apa yang dilarang wahai Aisyah? Yang dilarang adalah melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri. Jadi apapun mereka berpelukan, duduk, peluk dan sebagainya, itu diperbolehkan, mencium dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang diperbolehkan. Artinya diperbolehkan itu apa? Beliau lagi berpuasa melakukan itu, artinya itu semua tidak membatalkan puasanya, ya, tidak membatalkan puasa dia. Kenapa? Karena disebutkan di sini di akhir hadis ini, karena amlakakum bi irbih, artinya beliau mampu mengendalikan dirinya. Berarti kalau mereka yang tidak mampu mengendalikan dirinya nggak boleh. Ya, bagi mereka yang tak mampu mengendalikan hawa nafsunya ya nggak boleh. Tapi kalau mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka itu diperbolehkan. Bagi dia tidak berpengaruh apa-apa, hanya menunjukkan keromantisan, keakraban. Ya, tapi kalau tidak mampu, bagi dia ya tidak diperbolehkan, karena itu berbahaya bagi puasanya dia sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah cium tadi. Kita masuk pada hadis berikutnya tentang bekam. Berarti kalau bicara bekam, ini darah keluar. Berarti pun bicara tentang hukum donor darah. Berarti pun berkaitan dengan yang ketiga, yaitu hukum periksa ke lab. Ketika itu dia mau periksa di lab, maka dia harus dikeluarkan darahnya. Apa hukumnya? Jadi masalahnya bekam. Bekam ini mengeluarkan darah. Berarti kalau mengeluarkan darah, apapun bentuknya yang sifatnya mengeluarkan darah, dia bekam. Berarti donor, periksa lab. Ya umpamanya hari-hari ini dia takut kena virus, maka dia periksa darah, istilahnya tes apa yang lagi masal ini, untuk melihat apakah dia ODP atau apalah gitu ya, tes darahnya. Sedangkan dia saat itu lagi puasa, bagaimana? Mama datang petugas resmi dari dinas kesehatan ke rumahnya mau ngecek menggunakan alat itu, ya, darahnya kan dikeluarkan tuh, keluar darah. Apakah puasanya sah atau batal? Nah, ini penting ini. Atau dia hari itu memang harus tes darah karena mungkin tes kolesterolnya atau apa, dia sakit, pergi ke lab, mau tes semuanya. Bagaimana hukum ini semuanya? Kita baca hadisnya dari Abdullah Ibnu Abbas. Ini riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan, anna Nabiya SAW ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW melakukan hijama, bekam, sedangkan beliau dalam kondisi muhrim, lagi haji.
Ya, beliau melakukan bekam sedangkan beliau lagi haji posisi muhrim. Dan beliau melakukan bekam sedang beliau lagi puasa. Nah, menarik kan? Berarti hadis Abdullah ibnu Abbas ini mengatakan boleh bagi orang yang berpuasa untuk melakukan bekam. Bagi orang yang puasa boleh bekam. Maksudnya siang hari? Iya, siang hari. Wahwa saim, dan beliau puasa. Berarti kan bukan malam, bukan berada di bulan puasa, bukan. Berarti dalam kondisi memang puasa. Jadi siang, mungkin pagi jam-jam seperti ini dia bekam di rumahnya. Mungkin dalam kondisi seperti ini kita lagi dirumahkan. Jadi dirumahkan. Ini di rumahnya ada yang bisa bekam, akhirnya saling bekam. Atau siang habis zuhur dia bekam. Nah, ini diperbolehkan dengan berpijak pada hadis Abdullah ibnu Abbas ini. Hadis berikutnya hadis Shaddad bin Aus, ini berbeda lagi ini hadisnya Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus mengatakan bahwa anna Rasulullah SAW ata ala rajulin bil Baqi', bahwa suatu hari Rasulullah SAW menemui seorang laki-laki yang berada di kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' itu di samping Masjid Nabawi, bukan sampingnya, dekat lah dari Masjid Nabawi, kuburan Baqi'. Wa huwa yahtajim fi Ramadan, saat itu dia lagi melakukan bekam di bulan Ramadan ya. Lalu beliau bersabda, aftarul hajimu wal mahjum. Beliau mengatakan yang dibekam dan yang bekam dua-duanya batal puasa kamu. Diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis kecuali Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ya. Nah, ini beda lagi ini. Ya, berlawanan ini. Kalau yang ini bahkan orang yang bekam itu malah orang yang bekam itu berarti batal puasanya. Kita lihat hadis yang ketiga, masalah bekam dulu ini. Dari Anas bin Malik berkata, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaim. Pertama yang dilarang itu adalah bekam bagi orang puasa, dilarang. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Ja'far bin Abi Thalib pernah bekam dan beliau lagi puasa. Famarra bihin Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW melewati Ja'far yang lagi bekam. Lalu beliau mengatakan aftara hadani, puasanya 2 orang ini batal. Tsumma rakhasa Nabi SAW ba'du fil hijamati lis-shaim. Setelah itu Rasulullah SAW membolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Nah, jadi ini selesai sudah. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu membolehkan. Habis dilarang, beliau membolehkan. Karena Anas yahtajim wa huwa sha'im. Lalu Anas yang meriwayatkan hadis larangan berbekam di saat puasa, akhirnya beliau pun akhirnya melakukan bekam padahal beliau lagi puasa. Ini riwayat Imam Ad-Daruqutni. Jadi apa kesimpulan hukumnya jamaah? Dari sini kelihatan para ulama berbeda pendapat lah, pasti ya, berbeda pendapat. Jadi hadis Ibnu Abbas boleh, hadis Shaddad bin Aus mengatakan nggak boleh, batal. Hadis Anas bin Malik memberikan rincian. Jadi orang batuk sekarang sensitif gitu ya, orang batuk ungu. Jadi apa berarti jalan tengahnya? Saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar ya. Pasti para ulama berbeda. Ada yang mengatakan boleh berbekam, ada yang mengatakan tidak, bekam itu batal puasa. Berarti jalan keluarnya apa? Adalah riwayat yang terakhir ini menjadi penjelas dari perbedaan pandangan itu, sehingga pendapat yang dikuatkan apa itu?
boleh melakukan bekam walaupun dia saat itu dia berpuasa. Loh, bagaimana dengan larangan? Dijawab oleh Anas bin Malik tadi, dilarang itu pertama kali. Awal-awalnya dilarang. Tapi setelah itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW dan beliau sendiri melakukan bekam dan beliau sedang dalam kondisi puasa. Dari mana? Hadis Bukhari loh ini. Hadis Abdullah bin Abbas itu hadis Bukhari dalam sahihnya. Jadi awalnya dilarang, tapi setelah itu dibolehkan dan beliau sendiri melakukannya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya bahwa apa? Berarti bekam itu tidak membatalkan puasa. Ya, bekam tidak membatalkan puasa. Boleh. Nah, berarti dari sini segala sesuatu yang dilakukan sifatnya sama seperti bekam boleh. Apa itu? Donor darah boleh. Walaupun Syekh Ibn Baz mengatakan lebih baik ya janganlah, kalau mau donor ntar malam aja. Kalau mau donor darah lebih baik kamu lakukan di malam hari, kata beliau, ya, untuk menjaga kondisi saat dia puasa. Tapi secara hukum boleh. Kenapa? Karena bekam boleh, berarti donor itu boleh. Berarti at-tahlil, dia pergi ke lab untuk diperiksa darahnya, dikeluarin darahnya untuk melakukan pemeriksaan, boleh. Nah, seperti sekarang apa yang disebut dengan istilah apa namanya? Rapid test. Ya, rapid test. Mama dia ketemu dengan pegawai resmi dari Dinas Kesehatan untuk melakukan itu, dites, dikeluarkan darahnya, sedangkan dia lagi berpuasa, maka itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasanya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Fauzan mengatakan, Ammar ru'af wa khurujud dam minal jurhi wasin idza lam yabla'hu fahadha la yuftiru mutlaqan. Begitu juga termasuk di dalamnya itu adalah darah yang keluar dari tubuh seseorang. Luka, umpama nih ibu-ibu lagi masak, tiba-tiba tangannya kena pisau, darahnya keluar. Apa hukumnya? Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Atau mungkin ada kurang vitamin sehingga giginya berdarah. Saat dia puasa giginya berdarah. Bagaimana? Puasanya tetap sah. Ya, kata beliau jangan ditelan. Lagian siapa yang mau nelen darah? Siapa yang mau nelen darah? Atau diam-diam dia ada orang yang suka mimisan, ya, tengah-tengah puasa siang hari dia bermimisan, mungkin karena 1-2 hal dia mimisan, gitu ya. Maka puasanya tetap sah. Sawa'an kana katsiran am qalilan, banyak ataupun sedikit. Kenapa? Karena darah-darah ini keluar bukan karena kesengajaan. Ini di luar kemampuan dia. Gigi berdarah, ya mungkin karena kurang vitamin apa. Ya, atau ada luka-luka. Ya, siapa yang sengaja melukain dirinya? Ya nggak waras lah. Mama ya tadi pisau, kegores pisau, atau kesenggol apa, kejedot terus berdarah, kepleset, jatuh, berdarah. Ini kan di luar kewenangan dia, di luar dari dirinya sendiri, tidak sengaja. Ya. Atau mimisan, dia tidak sengaja, ada orang cerita sengaja dimimisin gitu ya. Ya. Maka ini adalah puasanya tetap dikatakan sah karena tidak ada dalil sama yang sekali yang bersifat sahih yang mengatakan bahwa ini batal. Ya. Kemudian berikutnya udah jam 10.12 ya. Di sini kita buka tanya jawab ya. Berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iktakhala fi Ramadan wa huwa sha'im. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha
bahwa Nabi SAW menggunakan iftahal kuhl. Tahu kuhl? Kuhl ini adalah apa namanya? Pakai apa? Ismit. Apa itu yang hitam itu buat mata? Celak. Ya. Tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia yang mengucapkan susah. Celak. Ya, dia pakai celak mata itu. Sifat. Bukan sifat ya, celak lah. Takut bahasanya beda. Kuhl, ismit. Ya, celak. Di bulan Ramadan dan dalam kondisi puasa. Jadi Rasulullah SAW kata Aisyah pakai celak. Ini kan di rumah, yang tahu ya istrinya. Beliau menggunakan celak ini kuhl ismit, ya, sedang beliau lagi puasa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram ini mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Begitu juga Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang berkaitan dengan penggunaan celak ini, tidak ada hadis yang sahih. Jadi hadis ini lemah karena di situ ada rawi namanya Az-Zubaidi, yaitu Sa'id bin Abdul Jabbar Az-Zubaidi Al-Himsi. Ya, dia yang bikin hadis ini dhaif, lemah. Ya. Lalu apa hukumnya mas penggunaan celak ini? Ya, apa hukumnya celak? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan celak itu dilarang. Berarti apa? Batal. Kalau orang pakai celak ini batal puasanya. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Ya, mazhab Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibnu Mubarak, Ishaq ibnu Rahuyah. Mereka mengatakan ini membatalkan puasa. Mereka berdalih dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dari seorang namanya Ma'bad bin Haudah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi mengatakan lihat takhi as-saim, hendaknya celak ini, ismit ini, celak dijauhi oleh orang yang berpuasa, hendaknya dijauhi oleh orang yang berpuasa. Ya. Dan mereka beralasan penggunaan celak ini nanti akan bisa masuk ke dalam rongga pencernaan, kata mereka begitu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menggunakan celak. Artinya orang pakai celak sedangkan dia lagi berpuasa, itu tidak membatalkan puasa dia sama sekali. Ya, puasanya nggak batal. Ya, puasanya tidak batal, ya, sama sekali dia nggak batal puasanya. Boleh-boleh aja. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis Aisyah ini, bahwa Rasulullah SAW menggunakan celak sedangkan beliau lagi puasa. Dan alasan yang kedua, celak itu nggak ada kaitannya dengan jalur makanan. Ya, tidak ada kaitan dengan jalur makanan. Dan inilah pendapat yang dikuatkan. Loh, kan hadisnya dhaif, ya. Karena tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam masalah ini, maka kembali kepada kaidah yang utama, yaitu apa? Al-aslu sihhatus siyam. Pada aslinya adalah puasanya sah, yang tidak ada suatu pun yang bisa membatalkan kecuali dengan adanya dalil. Jadi kalau ada oh ini batal, ada dalilnya nggak? Kalau ada dalil yang sahih bahwa ini membatalkan, maka itu akan batalin. Tapi kalau tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa ini membatalkan puasa, maka hukumnya adalah puasanya tetap sah. Ini kaidah, jamaah sekalian. Di masyarakat kita kalau puasa ini banyak sekali rumor, oh ini batal gitu. Keramas batal, renang batal, macam-macam ya. Selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu batal, maka itu tidak perlu kita dengarkan. Ya, karena pembatal itu harus dikuatkan dengan dalil. Selama nggak ada dalil, berarti puasanya tetap dikatakan sah, walaupun dia menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ini kembali kepada kaidah berarti. Artinya apa? Kesimpulannya pendapat yang kuat menggunakan kuhl, ismit, celak itu boleh bagi orang yang berpuasa. Puasanya tetap sah. Nah, jika kuhl ini dibolehkan,
Ya, jika kohol ini dibolehkan, maka dikiaskan dengan itu adalah orang boleh menggunakan tetes mata. Paham ya? Jika celak itu dinyatakan boleh dipakai bagi mereka yang berpuasa, berarti menggunakan tetes mata boleh, tidak membatalkan. Ya, menggunakan tetes mata tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian puasanya orang yang lupa makan dan minum. Bagaimana ini? Ini maklum lah, kita tahu ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im." Siapa yang lupa sedangkan dia lagi puasa, fa'akala aw syarib, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Yang ngasih makan dan minum itu Allah, rezeki. Ya, rezeki. Jadi puasa pertama atau kedua, ya, makan dia. Makan apa? Makan gorengan doyan pedes. Ya. Dia makan gorengan pedes. Habis makan gorengan pedes, ingat dia kalau dia puasa. Ya udah, rezeki dia. Belum sempat minum, sudah ingat puasanya. Ya umpamanya. Jadi itu rezeki dari Allah. Puasanya tetap sah. Mama bangun tidur biasanya terbiasa langsung minum, dia bangun tidur dia terbiasa minum. Hari itu bangun tidur, habis sahur, sholat subuh, zikir, selesai ngantuk tidur, ya bangun tidur ya ambil air langsung minum. Setingkat tuh ya rezeki sudah. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan, man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa yang makan minum di bulan puasa lupa, maka tidak perlu dia mengqadha dan tidak perlu dia membayar kafarat denda. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, tidak perlu bayar denda. Ini rezeki. Ya, ini tentu bukan makan dan minum aja yang lupa. Ya, dia lupa melakukan hal-hal yang dilarang yang lainnya. Ya, itu juga termasuk diperbolehkan, yang lupa. Kalau muntah bagaimana? Muntah disebutkan dalam hadis yang selanjutnya, man zara'ahul qai'u fala qada' alaih. Siapa yang muntah karena sendirinya tidak disengaja, maka nggak perlu dia mengqada', artinya nggak batal. Jadi mungkin mual atau apa, mencium sesuatu tanpa dia sengaja, muntah dia, maka puasanya tetap sah. Wa man istaqa fa 'alail qada', tapi kalau dia sengaja muntah maka dia wajib mengqada. Contoh umpama dia alergi dengan bau tertentu, sengaja dicium-ciumin biar muntah, ya berarti dia sengaja. Jadi kalau dia sengaja muntah, ya batal puasanya. Tapi kalau tidak disengaja, maka itu tidak berpengaruh pada puasanya. Ya. Kemudian masalah safar dalam kondisi Ramadan ini, ya, di sini juga tentu para ulama sepakat ya bahwa safar ini termasuk keringanan, ya, keringanan untuk tidak berpuasa. Para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat bahwa orang yang berpuasa disyariatkan, orang yang berpuasa dan dia dalam kondisi bepergian, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi di bulan puasa dia safar, tapi tentu dalam kondisi sekarang, ya semoga Allah mencabut dan mengangkat musibah ini. Kalaupun sampai nanti, ya kita taat dengan pemimpin kita, taat dengan anjuran pemerintah, yaitu untuk sementara tidak mudik dulu dah. Kenapa? Agar kita tidak memberikan kemadharatan buat diri kita dan orang lain. Karena kaedahnya apa? La darar wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bencana buat kita, musibah buat kita, keburukan buat kita, dan tidak boleh pula kita melakukan sesuatu yang bisa menjadikan orang lain itu mendapatkan keburukan. Tidak boleh.
Ini kaidah dalam syariat Islam. La dharar wa la dirar. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bikin kita dapat keburukan. Atau kita melakukan sesuatu orang lain. Ya seperti kondisi sekarang mudik. Kita sendiri bisa terkena di tengah jalan dan kasusnya banyak. Dan orang yang di sana pun banyak. Dan rata-rata orang yang di daerah terkena ini, virus ini, nambah dari orang yang datang. Jadi jangan kita berbuat zalim dengan melakukan kesengajaan itu, tapi tetaplah kita di rumah untuk sementara ini sambil berdoa terus kepada Allah, semoga Allah mengangkat. Jadi Lebaran kali ini di rumah saja. Nah, tapi kalau sudah Allah angkat ini dalam waktu yang singkat, maka kondisi hukum akan berubah. Bagaimana jika seseorang itu bergian safar dan dia berpuasa? Maka boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa. Bolehnya apa? Ini saya singkat ya karena waktu. Bolehnya itu sampai tingkatan apa bolehnya? Ya ada yang mengatakan harus wajib dia untuk tidak berpuasa. Tentu ini pendapat yang tidak dikuatkan. Pendapat yang dikuatkan adalah kebanyakan para ulama, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Artinya dia bil khiyar. Silahkan dia untuk tidak berpuasa atau dia berpuasa. Ini ringkasnya. Mana yang lebih afdol, puasa apa enggak kalau kita safar? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang jelas, lihat kondisi sajalah. Kalau saya merasa nyaman untuk berpuasa, ya puasa aja daripada menanggung beban hutang dan berpuasa dengan banyak orang, dengan kaum muslimin semua, momennya, kondisinya puasa itu lebih nyaman daripada harus nanggung utang, akhirnya berat untuk bayar utang itu. Jadi kalau umpama bagi pekerja supir, ekspedisi, pilot dan sebagainya, pilot, ya mereka yang harus mondar-mandir keluar kota, ini kita bicara kondisi normal, ya. Maka lihat kondisi dia. Kalau memang dia berpuasa masih nyaman, saya puasa nggak ada masalah, nyaman kok, enak, ya silahkan aja berpuasa, lebih afdal. Kenapa? Karena dia tidak nanggung utang dan berpuasa dengan umat Islam di bulan Ramadan. Tapi kalau dia merasa berat dengan puasa itu, maka silahkan dia untuk tidak berpuasa di saat safar dan diganti di hari yang lain. Ini bahasan ringkas. Mereka yang tidak berpuasa karena faktor usia, manula, al-kabir, kabir sin, ya, manula, karena faktor usia atau karena sakit yang menjadikan dia tidak bisa berpuasa, maka orang seperti ini gugur bagi dia kewajiban berpuasa, tapi diganti bagi dia, bagi orang ini adalah apa? Ngasih makan fakir miskin setiap hari satu orang. Satu hari kan nggak puasa, saya satu harinya ngasih fakir miskin satu. Yang disebut dengan istilah apa? Bayar fidyah kafarah. Berapa? Ini yang selama ini kita salah. Satu fidyah itu katanya satu bungkus nasi. Tidak, ternyata fidyah itu setiap harinya adalah 563 gram. Jadi buletin deh 600 gram, setengah kilo lebih. Ya, ini keputusan para ulama kontemporer sekarang. Ya, anggap kita buletin 600. Ya, 600 loh. Berarti apa? Setengah kilo lebih. Bukan sebungkus. Tapi kalau setengah kilo berarti bersama dengan lauknya. Iya dong, setengah kilo ya lebih 1 on. Ya, beserta dengan lauknya yang siap makan. Lalu dibikin sama dia berapa, jadi berapa bungkus, ya silakan. Berarti bisa dibikin 2 bungkus, bisa dibikin 3 bungkus, silakan. Yang jelas satu hari itu segitu, 600 gram. Ya, segitu dalam satu hari. Bukan cuma sebungkus, salah kita kalau ngomong sebungkus. Jadi 600 itu bisa jadi 3 bungkus mungkin. Ya, bisa jadi 3 bungkus, bisa jadi 2 bungkus ya, plus dengan lauknya. Jadi kalau utang manula atau orang yang sakit menaun 30 hari, berarti ya dengan jumlah itu kalau dibikin bungkus satu hari jadi 3 bungkus umpamanya,
ya, atau jadi 2 bungkus, ya berarti 660 bungkus gitu ya. Itu mah yang jelas satu hari itu 600 kalau mau kita bulatkan. Ya, saya kira bahasan kita sampai di sini, bacaan kita yang berkaitan dengan masalah hadis-hadis puasa yang ada dalam kitab Bulughul Maram, ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Ya. Ini pertama. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Tahun kemarin ketika penetapan 1 Syawal, ada perbedaan di negara Indonesia dengan negara Islam. Banyak dari negara Islam seperti Arab Saudi sudah menyatakan 1 Syawal karena sudah melihat hilal. Sedangkan di Indonesia belum melihat hilal. Sehingga penetapan 1 Syawalnya 1 hari setelahnya. Banyak masyarakat yang mengikuti lebaran berdasarkan dari penetapannya Arab Saudi yang lebih dahulu melihat hilal. Pertanyaan saya, apabila terjadi perbedaan seperti tahun kemarin, kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia harus mengikuti penetapan siapa? Pemerintahkah atau negara Islam yang lebih dahulu melihat hilal? Barakallahu fiqh atas pertanyaannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masalah ini memang masalah yang diperdebatkan oleh para ulama fikih dari zaman dulu. Mana yang dijadikan patokan? Hilal siapa yang dijadikan patokan? Apakah hilal setiap negara? Ataukah hilal negara yang menjadi satu rumpun dalam satu waktu, ikut dalam satu malam? Atau bisa juga hilal yang dilihat di negara manapun di dunia. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang disebut dengan masalah al-matali', tempat terbitnya hilal. Hilalnya siapa? Ada yang disebut dengan wahdatul matali'. Jadi hilal yang dilihat di negara manapun, maka semua umat Islam di dunia harus ikut dimanapun. Ini pendapat, bahkan ini diambil oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah negara yang berada dalam satu rumpun waktu, dalam satu malam. Umpama Indonesia, Malaysia sampai Arab Saudi, itu kan malamnya sama, berada dalam satu malam. Jadi jika hilal dilihat di Malaysia atau dilihat di Brunei atau dilihat di Arab Saudi, maka negara-negara yang berada dalam satu rumpun waktu ini, mereka punya kewajiban untuk ikut berpuasa bersama dengan mereka. Ya, berpuasa dengan mereka. Ini yang disebut dengan ini pandangan para ulama juga. Pendapat yang kedua. Makanya seperti yang ditanyakan oleh penulis Saudi, puasa sudah kelihatan hilal, maka banyak orang Indonesia yang ikut berdasarkan hilal yang dilihat di Arab Saudi. Ini pendapat yang kedua karena berada dalam satu rumpun. Pendapat yang ketiga yaitu hilal itu dilihat oleh negara masing-masing. Indonesia yang lihat hilal sendiri. Kalau di Saudi terlihat hilal sehari sebelumnya atau lebih dulu, ya silahkan. Itu untuk wilayah Arab Saudi saja. Sedangkan untuk Indonesia, ya hilalnya orang Indonesia. Berarti kita berpuasa dengan hilal yang dilihat oleh masyarakat Indonesia saja. Bukan hilal yang dilihat Malaysia atau Brunei atau negara yang lain. Baik dalam rumpun satu malam ataupun tidak. Nah, ini pendapat yang terakhir inilah yang dikuatkan oleh para ulama. Karena ini lebih menguatkan ukhuwah Islamnya. Seperti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani dan para ulama yang sekarang. Mereka lebih cenderung apa? Ta'addud matali', yaitu setiap negara melihat hilal masing-masing. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Puasalah kamu bersama dengan orang-orang yang lagi berpuasa, lebaranlah kamu bersama dengan mereka yang berlebaran. Jadi
kita kembali kepada penentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Simpelnya adalah pengumuman dari Depak. Kita nunggu pengumuman dari Depak saja, udah simpel. Jangan ribut dengan nanya, Ustaz ini puasa kapan? Saudi sudah kelihatan, ini sudah. Tidak, tunggu saja pengumuman dari Menteri Agama, selesai. Bagaimana jikalau? Sudahlah, nggak usah bagaimana jikalau. Kita hanya menunggu pengumuman dari Depak saja. Depak mengumumkan besok puasa, kita puasa. Di negara lain sudah puasa lebih dulu, biarin. Kita puasa berdasarkan waliul amr, keputusan pengumuman dari pemerintah saja. Ini jawaban dari pertanyaan. Oke, berikutnya. Ustadz mau tanya, apabila nanti sholat taraweh tidak boleh di masjid, apakah kita sholat sendiri di rumah atau jamaah? Tapi ayatnya pendek-pendek aja, Ustadz. Para jamaah sekalian, ini masalah memang yang bikin galau kita, ya, kesedihan kita semua, kita harus sedih ya. Nggak bisa sholat di masjid itu sedih kita, ya. Itu kesedihan. Tapi kita harus ingat, di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah apa? Orang boleh untuk sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid, boleh. Boleh seseorang meninggalkan berjamaah di masjid, nggak sholat ke masjid, itu malah boleh, malah suruh sholat di rumah. Apa? Hujan, kita disuruh sholat di rumah. Sakit, orang udah nggak usah ke masjid, kok kamu sakit kok. Udah ini hujan deras, ya sholat di rumah. Ini dibolehkan, hadisnya banyak berkaitan dengan ini. Sekarang kondisi yang menimpa kita ini COVID-19, corona. Mana yang lebih parah, hujan atau COVID-19? Mana yang lebih parah, sakit biasa atau COVID ini? Ya, ini berbahaya, mematikan. Nah, tularnya itu lewat keramaian orang. Semakin banyak orang ramai bersentuhan di situ, semakin nggak selesai. Kita saling membantu, kita saling memerangi ini semua. Ini kaidah syar'i. Ya, jadi apa? Ya udah, kita sholat di rumah berjamaah. Sallu fi rihalikum. Sholat kamu di rumahmu, ini lebih berbahaya dari hanya sekedar hujan dan sakit biasa. Ya, ini wajib, ini sholat wajib. Sedangkan tarawih, Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah itu 3 hari. Selebihnya beliau sholat tarawih sendiri di rumahnya sampai beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq selama jadi khalifah 2,5 tahun beliau jadi khalifah, sholat tarawih di rumah mereka masing-masing dan di masjid sendiri-sendiri waktu itu. Dan sadr min khilafati Umar bin Khattab, dan separuh dari pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi sholat tarawih ini kan bukan wajib, sunnah, muakkadah. Jadi jamaah. Ini lebih lagi untuk kita lebih jaga. Jadi tarawih kita, ya kita lakukan di rumah. Sholat wajib aja kita lakukan di rumah, apalagi sholat tarawih kita lakukan di rumah. Jamaah, Ustaz, iya jamaah dengan keluarga boleh di rumah. Tapi kita kagak, kalau Ustaz pendek-pendek, nggak apa-apa. Kalau kita pendek-pendek, berarti rakaatnya panjangin. Nah, ini yang kedua jawaban. Jadi tarawih di rumah, ya kita tarawih di rumah. Kita tarawih di rumah karena kondisi seperti ini. Jamaah aja di rumah, Jumatan aja kita di rumah, apalagi tarawih kita di rumah. Bagaimana saat kita apalnya surat pendek-pendek? Ya, surat pendek-pendek. Kalau kita bacaannya pendek-pendek, berarti jumlah rakaatnya panjangin. Para ulama mengatakan, apa sih yang membedakan antara 11 dengan 23? Ya memang 11, oh itu sunnah Nabi, ya 11 sunnah Nabi. Tapi 23 juga nggak dilarang kok. Bukan dilarang, silakan Anda melakukan 23. Bahkan itu pandangan dari para sahabat. Kan? Pandangan sahabat itu. Apa yang membedakan antara 11 dengan 23? Jumlah rakaat. Kalau mau panjang-panjang, ya 11. Kalau pendek-pendek, ya bikin 23. Ya. Jadi kalau di rumah Ustaz, tapi kita pendek-pendek, standar deh bacaannya, nggak apa-apa. Jangan memaksakan diri.
Enggak, kalau saya mau sambil baca Ustaz, sambil pegang Quran begini, ya jangan membaca, memaksakan diri. Rasulullah kan bilang dalam riwayat Bukhari Muslim, Faqra, ya, mata yasar, baca yang kamu mampu saja. Baca yang kamu mampu, yang kamu hafal aja, nggak usah maksain diri. Tinggal ditambahin aja jumlah rakaatnya. Biasanya kalau di masjid panjang-panjang 11, oke. Berarti kalau di rumah pendek, ya udah tambahin jadi 23 deh. Ya, itu jawaban saya. Dan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, hafizakumullah wa iyyakum. Meminta nasihat. Qadarullah saat terlambat makan sahur, agak mepet waktunya ke subuh. Pertanyaan kami adalah, apakah hukumnya masih makan minum ketika adzan subuh sudah mulai berkumandang, Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Batasan itu kan sudah adzan. Kalau sudah adzan, ya kita nggak boleh makan minum. Adapun kalau yang di masyarakat disebut dengan imsak, tidak. Justru imsak itu batasan orang mulai sahur. Ayo, ini sudah mulai waktunya makan sahur sekarang. Ya kalau takut mepet, ya tadilah kasihlah sekitar 30 menit. Tapi kalau sudah azan dikumandangkan, ya berarti kalau sudah azan dikumandangkan berarti selesai waktu sahur. Kalau sudah bilang Allahu Akbar, ya nggak boleh kita sahur. Kan belum selesai azannya. Nah, ini aneh-aneh. Kalau memang itu, kenapa kalau waktu buka puasa Allahu Akbar langsung buka puasa? Kenapa nggak nunggu azannya selesai kamu? Aneh-aneh ini masyarakatnya. Jadi kalau sahur nunggu azan selesai, kalau buka waktu pas azan langsung makan. Jadi unik gitu masyarakatnya. Jadi tidak, sahur itu berakhir waktunya ketika dengar azan pertama kali. Sudah selesai. Berarti kalau waktunya mepet seperti yang ditanyakan ini bagaimana? Ya kalau waktunya mepet, ya kita makan kurma saja. Karena itu sunnah. Rasulullah SAW juga makan kurma ketika beliau sahur. Ya. Sebagaimana buka puasa itu yang diutamakan adalah makan kurma. Tingkatan kurma yang paling afdol itu adalah rutop, yang lembek-lembek itu, yang empuk. Kalau nggak punya rutop, ya kurma yang keras. Kalau nggak punya kurma, ya langsung minum air. Jadi kalau adzan Allahu Akbar buka puasa, langsung makan kurma. Langsung makan kurma. Kalau kita kan biasanya minum air, enggak. Kurma. Makan kurma. Adzan langsung makan kurma. Kurma yang paling dianjurkan rutop yang lembek. Kalau nggak punya rutop, ya kurma yang keras. Kalau nggak punya kurma yang keras, ya langsung minum air. Ya, begitu pula sahur, waktunya mepet, ya makan kurma. Nggak lama makan kurma beberapa biji, kemudian kurma manis dan mengenyangkan, nutrisinya luar biasa banyak. Kemudian berikutnya, panjang banget ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya masalah sholat. Afwan di luar tema. Anak beserta teman-teman belum lama menjamak sholat zuhur dengan asar dikarenakan harus mengevakuasi beberapa pasien COVID-19 dari rumah pasien ke RS rujukan dengan menggunakan APD lengkap yang membutuhkan waktu dari siang hingga malam. Saat itu Ana ditunjuk menjadi imam. Sementara Ana tidak tahu telah berhadas atau tidak karena memakai APD itu panasnya luar biasa. Mengeluarkan keringat pada bagian dalam tubuh dan kondisi APD tak boleh dilepas sampai tugas selesai. Apakah sholat Ana sah Ustadz? Ana takut menanggung dosa teman-teman juga karena Ana yang ditunjuk jadi imam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah. Tidak saudaraku, Anda berjuang. Barakallahu fiik. Semoga apa yang Anda lakukan itu menjadi pahala yang besar di sisi kalian. Begitu juga para tenaga medis yang lain, perawat, dokter. Kalian telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Jihad, jazakallah
khairun nas anfa'uhum linnas. Saat ini adalah orang yang paling mulia itu adalah Anda. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga ini semua menjadi penggugur dosa para tenaga medis dan semua orang yang berkaitan dengan itu, pemerintah yang berjuang untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita, pahala kita, penggugur dosa-dosa kita semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Al-Akh ini tidak salah, karena memang itu prosedur yang harus dia tempuh untuk kesehatan dia dan semuanya. Lalu dia sholat dengan menggunakan APD-nya, maka itu sah-sah saja. Bagaimana jikalau saya berhadas, itu adalah sesuatu yang torik, meragukan ya. Itu harus kita buang, sesuatu yang ragu-ragu itu ditinggalkan ya. Dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Jadi tinggalkanlah yang meragukan pada diri Anda. Yakin Anda suci, Anda tadi sudah wudu atau Anda tadi tayamum, tidak ada masalah ya. Lakukan sholat Anda dengan menggunakan APD. Nggak bisa di waktunya, Anda sholat di waktunya lebih afdal. Kalau waktunya pun Anda tidak memungkinkan karena harus evakuasi ini, evakuasi itu umpamanya, maka Anda boleh menjamak sholat Anda. Barakallahu fiik. Semoga ini semua menjadi amalan ibadah Anda, dan tentu hukum ini berlaku bagi kondisi-kondisi darurat yang seperti ini ya. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Bismillah, Ustadz, saya mau tanya. Saya tahun kemarin pernah memberi fidyah ke orang-orang miskin atas nama teman-teman saya yang hamil, dan nitip kepadaku untuk untuk memberi fidyah. Saya menghitung hari-hari mereka yang harus diganti dengan fidyah, dan untuk satu hari saya memberi 1 nasi bungkus. Tapi itu tidak sampai 5-6-3 gram. Saya keluarin itu semua dalam sehari. Apakah fidyahnya masih sah? Dan jika tidak sah, apakah saya harus mengulang fidyahnya lagi untuk teman-temanku? 1 bungkus itu buat 1 orang miskin. Ya, kalau dulu kita tidak tahu ya sudah, karena itu dibangun di atas apa yang kita paham. Berarti sekarang kita tahu ternyata 1 mud itu, fidyah itu 1 mud itu ya, 1 mud itu ternyata 563 itu, atau kalau kita buletin ya 600. Ya berarti 1 mud itu segitu. Malah ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya Lajnah Daimah mengatakan lebih dari 600, lebih dikit lah. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan di bawah 600 yang tadi itu. Ya, rahimahumullah jami'an. Ya. Jadi kalau dulu kita nggak tahu dan kita melakukan apa yang kita tahu, maka itu sudah dianggap selesai masalah. Sekarang kita tahu, maka kita melakukan itu. Jadi bagaimana hitungannya? Itu hitungan 1 hari. Ya 1 hari segitu. Buat 1 orang, ya kalau kita mau bagi di jalanan segitu ya kelenger, orang makan 600 sendirian bisa supaya kuat ya, bisa dibagi 600 itu menjadi 2 bungkus umpamanya. Tapi itu tetap hitungan untuk 1 hari ya. 600 umpama saya bicara bulat ya, 600 itu dihitung 1 hari. Kalau dibagi di jalan ya kebanyakan dipecah aja menjadi 2 bungkus dalam 1 hari umpamanya, atau 2 bungkus masih dirasa terlalu besar ya dibagi 3 bungkus lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ini ya. Ini pertanyaan yang terakhir, berarti sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan pada diri saya. Semoga kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia, dengan sifat-sifat Allah yang tinggi. Semoga Allah cepat mengangkat musibah ini, mengangkat virus corona ini secepatnya, dan semoga Allah menjaga kita semua dari keburukan, dan semoga Allah memberikan kesembuhan pada saudara-saudara kita yang terkena penyakit. Dan kita berdoa kepada para tenaga medis, semoga Allah selamatkan mereka dan jaga mereka dari semua keburukan, dan semoga Allah teguhkan hati mereka
di atas amalan ibadah yang mulia dan diteguhkan fisik mereka. Dan kita berdoa kepada pemerintah dan jajaran semuanya, semoga Allah memberikan kemudahan buat mereka untuk memerangi penyakit ini, dan buat kita semua agar kita diberikan kesehatan oleh Allah dari berbagai macam penyakit, dan dengan nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang tinggi, agar Allah mengangkat bencana ini pada diri kita semuanya secepatnya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.